Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik tugas modul 2.3. Di sini saya Nur Aini dari SD Negeri 1 Angkata berperan sebagai pengamat. Kemudian ada Bu Tuti Heriati dari SMP Negeri 10 sebagai coachnya, dan Pak Sutopo dari SMP Negeri 17 sebagai coachnya. Selamat siang Bu Tuti, Pak Sutopo, apa kabar hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Mungkin di sini tadi Bu Tuti sebagai coachnya ya? Iya. Dan Pak Sutopo sebagai coachingnya. Ya. Iya. Saya akan bertanya dulu sebelumnya kepada Bu Tuti sebagai seorang coach. Bisa Ibu ceritakan sedikit untuk supervisinya, ini yang akan didiskusikan, itu rubrik penilaiannya seperti apa Ibu? Iya. Untuk rubrik penilaian Bu, dalam coaching kali ini ya saya akan melaksanakan coaching dalam alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Dari situ saya akan melaksanakan dalam kegiatan coaching nanti. Oh iya, berarti bukan alur tirta ya, apa kompetensi yang akan Ibu lakukan dalam coaching ini sebagai seorang coach? Oh, yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, kompetensi di sini adalah menggali pertanyaan yang berbobot Bu. Apakah ketiga kompetensinya ini Ibu akan melaksanakan atau tidak dari mulai kesadaran penuhnya? Oh iya, itu tentu saja Bu, saya akan melaksanakan ya kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif ya, itu akan saya laksanakan. Iya, tapi yang akan Ibu lebih fokuskan mungkin kompetensinya ke pertanyaan yang berbobot, ya. Mungkin seperti itu ya Bu Tuti. Betul. Nah, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu sendiri itu bisa Ibu jelaskan seperti apa Bu? Ya. Kalau indikator ketercapaiannya, saya ingin menggunakan kata kunci yang digunakan oleh Kuci ya, yang disebutkan oleh Kuci, sehingga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian nanti dari hasil itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bukan begitu Bu. Maaf Bu. Jadi supaya ada peningkatan dalam pembelajaran itu Bu. Oh ya, berarti itu indikator yang Ibu harapkan dari kegiatan ini ya Bu ya. Baik, Bu Tuti dan Pak Sutopo, apakah sudah siap untuk coaching hari ini? Siap Bu. Iya, silahkan waktunya saya serahkan kepada Bu Tuti dan Pak Sutopo. Assalamualaikum Pak Sutopo. Waalaikumsalam Bu Tuti. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa ketemu lagi gitu kan dalam acara coaching ini gitu kan. Nah, dalam pertemuan ini sebelumnya saya mau bertanya dulu ya Pak. Iya Bu. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam pertemuan kita kali ini Pak? Oh, ya ini mah kan masih berkaitan dengan kegiatan kemarin ya Bu ya. Iya. Jadi kemarin kan saya sudah disupervisi sama Ibu selaku kepala sekolah. Nah, mungkin saya ingin tahu ya Bu ya, kira-kira dari pelaksanaan supervisi itu apa yang perlu saya perbaiki, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu ditingkatkan seperti itu Bu. Itu harapannya Bu. Itu harapannya ya. Iya. Jadi, terus tujuannya apa Pak? Tujuan dari yang ingin Bapak capai gitu kan dengan bertemu dengan saya kali ini? Ya tujuannya bisa memperbaiki pembelajaran saya Bu. Kan kemarin dari pelaksanaan supervisi kemarin itu kan masih ada
yang saya pikirkan itu masih ada beberapa hal yang belum maksimal gitu loh, Bu. Jadi nanti bisa membantu saya untuk memperbaiki proses pembelajaran pada diri saya, Bu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya ya, hal apa gitu kan yang Bapak temukan selama supervisi kemarin yang Bapak anggap sebagai hambatan? Ya. Yang pertama kan kemarin itu saya merasa pelaksanaan pembelajaran yang waktu di supervisi itu, Bu, itu teh belum bisa menyenangkan anak gitu, Bu. Karena yang saya lihat itu masih ada, saya menemukan beberapa anak yang tidak fokus dalam belajar, sehingga dia itu banyak yang masih main sendiri. Jadi ketika ada pembelajaran itu ada yang main sendiri. Terus ada juga yang tidak memperhatikan guru. Misalnya ketika saya memberikan tugas atau menjelaskan sesuatu itu tidak memperhatikan, malah ngobrol sama temennya seperti itu. Terus ketika disuruh untuk mengumpulkan tugas, dia tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, itu salah satu contoh kok kenapa anak seperti ini. Sehingga sepertinya kok pembelajaran saya tidak menyenangkan anak gitu loh, Bu. Gitu ya, Pak ya. Iya. Terus Pak, kira-kira dari kejadian yang barusan Bapak sampaikan itu ya Pak ya, apakah ada pengaruhnya tidak Pak? Pengaruh terhadap saya gitu, Bu? Iya. Iya. Ya saya jadi bingung juga gitu loh, Bu. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin nggak terlalu bingung lah, Bu. Ini ya hampir ada 20 berapa? Kalau dihitung persen itu ya 20 sampai 30% kok ada beberapa anak yang masih seperti itu gitu, Bu. Jadi saya kan mengharapkan ketika pembelajaran itu ya hampir 80%, 90% ini anak fokus dalam belajar gitu, Bu. Mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik dan menyenangkan gitu loh. Oh iya, jadi mungkin maksud Bapak itu ingin 100% gitu kita berhasil ya Pak ya dalam usahanya belajar. Gitu seperti itu, Bu. Usahanya itu kalau bisa pada printer semua gitu loh, Bu, harapannya. Anak printer gitu. Bapak gurunya seneng gitu ya Pak ya. Iya, kalau anaknya semuanya pada pinter kan seneng, Bu. Saya sukses jadi guru kan gitu, Bu. Tapi kalau masih ada yang masih kurang itu berarti suksesnya belum 100%, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, kan dari kejadian kemarin itu kan ada hal-hal seperti itu ya. Iya, kemudian mungkin sama Bapak juga dipikirkan gitu kan. Sampai beberapa jam, mungkin beberapa hari gitu kan. Nah, apakah kira-kira Bapak sudah menemukan gitu kan, bagaimana cara menanggulangi hal-hal yang seperti tadi itu? Apa yang kira-kira akan Bapak lakukan selanjutnya Pak, supaya di pembelajaran berikutnya tidak terjadi lagi anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak fokus gitu kan, malah main-main. Ya secara berpikir merenung gitu, saya juga punya perkiraan gitu loh, Bu. Saya sebenarnya apa ini penyebabnya gitu. Mungkin ada beberapa anak yang tidak tertarik ketika saya mengajar, Bu. Sehingga dia tidak senang. Ketika dia tidak tertarik berarti tidak senang. Kalau tidak senang berarti apa yang saya tampilkan itu kurang menarik gitu loh. Nah, mungkin dari hal itu akhirnya saya mencoba melihat yang pertama kayaknya mungkin media pembelajaran saya yang saya kurang menarik, Bu, gitu. Kan kemarin saya hanya berbasis kertas. Terus sama berbasis tugas gitu, Bu. Jadi ada kertas, terus saya jelaskan, terus anak mengerjakan, seperti itu, Bu. Mungkin perlu perubahan dalam media pembelajaran kayaknya, Bu. Iya, mungkin kalau saya simak barusan mungkin kemungkinan anak kalau hanya kertas, tugas, jenuh juga ya Pak ya? Iya, kayaknya mungkin itu, Bu. Iya, nah kira-kira nanti untuk selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Saya tidak menggunakan media kertas saja gitu kan. Mungkin saya akan tetap media yang dipakai juga masih tetap, Bu, media kertas, terus sambil penjelasan guru, ditambah lagi mungkin medianya memakai media audio visual. Ya, jadi mungkin banyak menampilkan audio visual seperti pembelajaran online, penggunaan YouTube, atau mungkin penggunaan aplikasi online yang lain mungkin seperti itu.
Jadi tetap ya kalau penggunaan kertas masih digunakan, tetapi Masih. ditambah lagi dengan yang lain-lainnya Iya, gitu iya, ya Pak ya. iya. Apakah itu mau secara bersamaan atau mungkin ada apa ya, ada target yang akan Bapak sampaikan itu terlebih dulu mungkin menggunakan YouTube dulu atau menggunakan apa gitu Pak? Ada Kayaknya tidak mungkin Pak? digabung Bu. Kalau sendiri-sendiri nanti waktunya jadi lama ya Bu ya. Saya Ya. berharap itu mungkin minggu depan dicoba lagi kan pertemuan lagi dengan siswa yang kemarin. Jadi kayaknya akan dicoba lagi dengan penambahan media pembelajaran secara audio visual kayaknya Bu. Iya. Nah, kan dalam penambahan itu ya Pak ya, penambahan media itu, apakah kira-kira ada orang yang mau Bapak mintai bantuan gitu Ya. kan, untuk penyediaan media tersebut? Ya itu yang rada masalahnya Bu, sebab saya masih belum punya kompetensi yang maksimal gitu loh Bu, dalam Ya, penguasaan IT secara audio visual. Mungkin saya akan bertanya satu ke teman dari guru informatika. Di sini ada Pak Bambang yang dia dari alumni informatika. Nah, nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Bambang berkaitan dengan media audio visual dalam pembelajaran. oh iya. Kemudian Pak, kira-kira kapan gitu akan Bapak mulai kegiatan Eh, ini? Mungkin untuk persiapannya mungkin sudah ya Bu ya. Persiapannya Ya, mungkin sudah kemarin saya lihat pertama dari RPP dulu. Saya lihat-lihat kira-kira bagian mana yang apa ya, yang perlu dirubah untuk penggunaan media audiovisual. Nah, setelah itu mungkin dengan Pak Bambang ketemu sekitar 3 hari. Nah, nanti prakteknya itu sekitar minggu depan, Bu. Prakteknya minggu depan. iya. Ya, Iya Bapak, tadi kan kita sudah ini ya, sudah membicarakan masalah yang dihadapi oleh Bapak gitu ya, kan ya, ketika supervisi gitu kan. Kemudian ada beberapa anak yang kurang inilah, kurang memperhatikan dan ya, kemudian Bapak juga barusan sudah menyampaikan gitu kan, sudah ada apa ya, ada ide yang akan dilakukan untuk perubahan ke depan gitu kan dalam ya, pembelajaran ya Pak ya, iya, iya, supaya pembelajarannya itu lebih menarik gitu iya, kan. Dari hal yang menarik itu, maka siswa juga akan fokuslah ke ini, ke pembelajaran yang Bapak iya, sampaikan gitu kan ya iya Pak Bu, ya. iya, iya. Iya. Kemudian saya ingin ini ya Pak, ingin bertanya juga ke Bapak gitu kan. Jadi dari percakapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan hari ini? Yang ingin Saya disampaikan? pertama dengan tadinya saya berkesulitan untuk kira-kira apa yang saya lakukan gitu ya Bu ya. Tapi Ya, setelah dengan diskusi ini saya menemukan ide-ide untuk ya untuk memperbaiki kondisi yang kemarin gitu Bu. Ya semoga dengan ide ini nanti dipraktekkan anak bisa berubah, bisa yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, yang tadinya tidak senang bisa menjadi senang lagi seperti itu. iya. Tapi itu betul ya Pak ya, akan dilaksanakan Pak. Insya Allah akan dilaksanakan Bu, karena ini kan untuk evaluasi diri saya Bu ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang disenangi murid Bu. Gitu. Amin, Iya, Bapak. Kemudian nanti saya juga menunggu ya, Pak ya, ya, hasil dari aksi itu gitu iya, kan. Apakah nanti setelah Bapak menambah media gitu kan dengan dia pembelajaran yang lebih menarik, apakah berhasil atau tidak gitu iya, kan. Saya tunggu ya, Pak ya. iya. Kemudian Nanti kalau ya, sudah pelaksanaannya selesai, nanti saya akan menghubungi Ibu untuk melihat hasil apa kegiatan yang saya rencanakan tadi Bu. Nanti saya akan melaporkan ke Ibu. iya, iya Iya, iya, Bapak. Saya juga berharap ya Pak ya, iya, semoga gitu kan apa yang akan Bapak laksanakan itu membuat anak-anak kita itu pembelajarannya meningkat gitu kan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak tadi, anak-anak pintar semua 100% gitu kan ya. iya, iya Bu. Seperti saya yakin kok Pak, anak-anak kita itu hebat gitu kan, tinggal bagaimana kita membimbing dan menuntun mereka gitu. Iya, iya Bu, iya betul Bu. Alhamdulillah ya, Bu Tuti dan Pak Sutopo barusan sudah melaksanakan coaching berdasarkan observasi yang saya lihat. Dari coaching ini alur ceritanya sudah jelas, sudah muncul dari mulai tujuan,
Tadi Bu Tuti menanyakan tujuan dari Pak Sutopo untuk melaksanakan kucing ini apa ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalahnya. Lalu tadi juga rencana aksinya, di mana Pak Sutopo sendiri tadi sudah mengungkapkan aksi ke depannya seperti apa dalam memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan dalam supervisi itu. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab juga, di mana Pak Sutopo nanti juga akan berkomunikasi kembali dengan Bu Tuti dari aksi yang sudah dilaksanakan berhasil atau tidak. Kemudian dari kompetensi seorang coach, saya lihat Bu Tuti juga sudah baik, Bu Tuti, dari mulai tadi kehadiran penuh sudah terlihat, sehingga ketika Bu Tuti melaksanakan kehadiran penuh, Bu Tuti bisa mendengarkan secara aktif dari coach ini. Dan yang ketiga, Bu Tuti bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Sutopo tadi dapat menemukan solusinya sendiri tanpa Bu Tuti memberikan solusi tersebut. Nah, kemudian ketika ke Bu Tuti ya, ketika Bu Tuti tadi melaksanakan coaching sebagai seorang coach, kira-kira menurut Ibu apakah tadi indikator yang Ibu harapkan dari pasca observasi ini sudah bisa sesuai dengan harapan atau belum, Bu Tuti? Sudah, Bu. Saya merasakan itu kan indikator-indikator yang sudah saya sampaikan ke Ibu gitu kan, dengan menggunakan alur tirtanya itu sudah sesuai, Bu. Iya, betul. Kemudian Bu Tuti ini sudah merasa puas atau belum? Apa yang telah Ibu lakukan tadi sebagai seorang coach, maaf. Saya gimana ya, puas juga ya Bu ya, tetapi saya merasa masih ada lagi gitu kan hal-hal yang perlu saya tingkatkan gitu kan Bu ya. Iya. Seperti ini tadi mendengar aktif gitu kan, kemudian kehadiran penuh. Dari kehadiran penuh itu sebetulnya saya juga tadi kadang ada kemana gitu, tapi saya terus berusaha gitu Bu. Itu yang mungkin harus saya tingkatkan lagi ke depan gitu kan. Gitu, Bu. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan dari seorang coach tadi mendengarkan aktif ya Bu ya, sehingga nanti bisa lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Nah baik, bagi Pak Sutopo sendiri sebagai seorang coach, sudah merasa puas coaching hari ini? Sudah Bu, berkaitan dengan masalah yang tadi sudah. Hanya tinggal menguji antara kenyataan nanti setelah dilakukan perubahan, apakah sesuai dengan keinginan lagi atau tidak. Gitu. Iya. Baiklah, mungkin Bu Tuti dan Pak Sutopo untuk coaching hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan nanti aksi yang sudah Pak Sutopo rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Dan mudah-mudahan perbaikan-perbaikan di pembelajaran pun akan terlaksana dengan baik, dengan hasil yang sangat memuaskan, sehingga pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.